Di episode sebelumnya yaitu 8A, Aris dan pengacaranya bertemu dengan Kinan dan Lola. Aris dan pengacanya ingin menggugat balik Kinan dengan kecurigaan Aris bahwa Kinan sedang dekat dengan Edwin. Kinan merasa tidak masuk akal bahwa hubungan teman baik dirinya dengan Andre dipermasalahkan dan membuat hal itu dapat digugat. Namun Lola menanggapinya dengan tenang, karena merasa hal tersebut seperti sebuah peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Lola mempersilahkan pengacara Aris untuk menggugat balik dan mengumpulkan buktinya. Pada malam harinya Aris bersama Lydia sambil berpelukan, Lydia mempertanyakan tindakan apa yang akan Aris untuk menggugat Kinan agar bisa mempertahankan hubungan mereka, namun Aris merasa hal itu tidaklah benar. Sontak Lydia melepaskan pelukannya. Aris tidak ingin membahas permasalahan itu dengan Lydia. Aris menjelaskan bahwa dirinya sekarang memperjuangkan putrinya Raya. Lydia pun mempertanyakan apakah Aris juga memperjuangkannya juga. Keesokan paginya setelah Kinan mengantar Raya sekolah, dia bertemu Lydia. Lydia meminta Kinan untuk meluangkan waktunya berbicara berdua. Namun Kinan menolak. Lydia sampai memohon-mohon dan memegang lengan tangan Kinan agar mau berbicara dengannya. Lydia merasa bahwa harus meminta maaf secara pribadi kepada Kinan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi dari sisi Lydia. Tetapi Kinan merasa tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kinan langsung beranjak pergi. Sesampainya di rumah, Kinan membereskan barang-barangnya dan ingin disumbangkan. Hal ini dilakukan karena Kinan ingin mendetoks hidupnya dari hal-hal yang tidak penting dan harus bangkit lagi. Kinan menemukan sebuah kotak yang berisikan jas dokter dan alat-alat dokter miliknya sehingga membuatnya teringat kembali ketika Kinan masih menjadi dokter sambil tersenyum. Pada malam harinya Raya mendatangi Kinan ruangnya. Raya bertanya kepada Kinan apakah ayah dan ibunya akan bercerai. Sontak Kinan terkejut karena Raya sudah mengetahui apa yang terjadi. Di pagi hari Aris tiba di rumah Kinan. Aris memeluk dan menggendong Raya. Setelah itu Aris meminta waktu kepada Kinan untuk berbicara. Aris menjelaskan bahwa dirinya membatalkan gugatan untuk Kinan. Dan memohon kepada Kinan untuk berdamai dan tidak saling menyakiti lagi. Kinan meminta kepada Aris jika mau berdamai maka pilihlah opsi kedua yaitu tinggalkan wanita itu, Lydia. Namun Aris tidak bisa meninggalkan Lydia. Kinan memuncak kembali emosinya dan tak ingin lagi membicarakan hal itu secara baik-baik. Kinan akan tetap menggugat Aris ke pengadilan karena kasus perselingkuhan itu. Kinan bertemu dengan Lydia di sebuah kafe. Lydia menjelaskan kenapa sampai terjadi perselingkuhan di antara Aris dan dirinya, dikarenakan Aris yang selalu mengejar-ngejarnya. Lydia tidak mengetahui jika Aris sudah beristri. Kemudian Lydia memohon agar Kinan membatalkan gugatannya demi masa depan Raya dan keluarga Kinan. Karena bisa saja timbul rasa malu dan trauma hingga dewasa jika Raya tahu ayahnya di penjara. Namun Kinan tidak memperdulikannya karena mengira apa yang dilakukan Lydia bukan untuk Aris melainkan untuk dirinya sendiri agar reputasinya tidak hancur. Lydia merasa bahwa hati Aris adalah miliknya maka Lydia meminta Kinan untuk memikirkan kembali untuk apa Kinan memperjuangkan Aris lagi. Kinan berujar dirinya tidak mempertahankan suami atau pernikahannya tetapi Kinan mempertahankan harga dirinya sebagai seorang perempuan. Dan akan meyakinkan Raya bahwa dia tidak perlu malu dengan apa yang terjadi pada ayahnya tetapi dia harus ingat bahwa ia memiliki seorang ibu yang mempertahankan harga dirinya untuk melindunginya. Setelah pertemuan itu Lydia merenungi apa yang dibicarakan Kinan tentang mempertahankan harga diri seorang perempuan. Di pagi hari di rumah Kinan, Lola menjemput Kinan untuk membuat gugatan kepada Aris. Di sisi lain Aris memacu mobilnya menuju rumah Kinan sambil menelpon ke rumah Kinan untuk mengetahui di mana keberadaan Kinan. Aris terus mencoba menelpon Kinan, tetapi Kinan mengabaikannya. Aris memacu mobilnya dengan cepat hingga mengalami kecelakaan. Pada saat di rumah sakit, pihak suster menghubungi Lydia. Segala keputusan tentang tindakan kegawat daruratan Aris diputuskan oleh Lydia. Setelah selesai dari operasi, Aris mau dipindahkan ke ruangan perawatan namun perjalanan menuju ruangan Aris mengigau memanggil nama Kinan. Lydia sontak terdiam.
Sementara itu Kinan di dalam mobil bersama Lola, memikirkan kembali tentang keputusannya untuk membatalkan gugatan pengadilan kepada Aris dan menyadari bahwa di sini dia hanya mempertahankan ego semata. Pada saat di rumah Kinan dihubungi oleh seseorang untuk memberitahukan kondisi Aris. Kinan langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit Kinan bertanya kepada perawat di mana ruangan Aris dan memberitahukan bahwa dirinya adalah istri Aris. Namun perawat tersebut bingung karena di dalam ruangan Aris sudah ditemani istrinya. Kinan bertemu Lydia di depan pintu masuk ruangan Aris. Kinan menyebut, "Oh, ini istrinya Mas Aris," dan menyebut apa hanya ini yang Lydia bisa perbuat, berpura-pura menjadi istri Aris saja. Lydia berkata bahwa nyawa Aris selamat karena dirinya. Dan Aris berhutang nyawa kepada Lydia. Tetapi Kinan, "Oh begitu, terima kasih." Kemudian Kinan menyuruh Lydia pergi. Di dalam ruangan Aris mengigau memanggil-manggil nama Kinan, kemudian Kinan bahwa operasinya berhasil, semua baik saja. Aris meminta maaf kepada Kinan. Di sisi lain Lydia merenungi segala apa yang terjadi padanya, tentang hal mempertahankan harga diri yang diucapkan Kinan, tentang Aris yang mengigau memanggil nama Kinan dan tentang dekatnya yang mempertanyakan sejauh mana keseriusan hubungannya dengan Aris.